Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami hari ini, kami dari kelompok 4C FACIPE yang kami beri nama Vertebrae akan mempresentasikan hasil dinamika kelompok virtual kedua kami. Oke, jadi hari ini kami akan memperkenalkan diri dulu, lalu kami akan membahas tentang nilai-nilai IPE, strategi, rencana eksplorasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi yang pertama ada Muhammad Rifki Faisal Hendra, atau yang biasa disapa dengan Izul dari PDIP 2023. Lalu ada saya sendiri, Jessica Andrana Widarma, atau yang biasa dipanggil sebagai Jessica dari PD Regular 2023. Lalu ada Alia Isa Wahyudi, atau yang biasa dipanggil sebagai Alia dari Prodi Kedokteran Regular 2023 juga. Lalu ada Tika Puspitasari atau Tika dari Ilmu Keperawatan 2023, Aprilia Galuh Niken Puspitasari atau biasa disapa sebagai Niken dari Gizi Kesehatan 2023. Lalu yang terakhir ada Hela Afrisa Cahyani dari Ilmu Keperawatan 2023. Untuk hari ini, nilai-nilai IPE yang akan kita bahas adalah satu, nilai dan etika, atau bahasa Inggrisnya values and ethics. Kedua, peran dan tanggung jawab, roles and responsibilities. Dan yang ketiga ada komunikasi interprofessional communication. Dan yang terakhir, tim dan kerjasama tim, teams and teamworks. Untuk pertama, nilai dan etika, values and ethics. Bekerja dengan individu dari profesi lain untuk menjaga iklim, saling menghormati, dan nilai-nilai bersama. Dapat menempatkan kepentingan pasien dan populasi pada pusat pelayanan kesehatan interprofesional, menghormati martabat dan privasi pasien dengan tetap menjaga kerahasiaan di dalam penyampaian perawatan berbasis tim. Yang tiga, rangkulah keragaman budaya dan perbedaan individu yang menjadi ciri pasien, populasi, dan tim kesehatan. Yang keempat ada bekerja sama dengan pihak yang menerima dan memberikan perawatan atau yang lainnya yang berkontribusi atau mendukung pemberian layanan pencegahan dan kesehatan. Lalu bertindak dengan kejujuran dan integritas dalam hubungan dengan pasien, keluarga, komunitas, dan anggota tim lainnya. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kompetensi dalam profesinya sendiri sesuai dengan ruang lingkup praktiknya. Selanjutnya, yang kedua ada peran dan tanggung jawab, roles and responsibilities. Gunakan pengetahuan tentang peran diri sendiri dan profesi lain untuk menilai dengan tepat bagaimana mengatasi kebutuhan perawatan kesehatan pasien, serta mempromosikan dan memajukan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah komunikasikan peran dan tanggung jawab seseorang dengan jelas kepada pasien, keluarga, komunitas, anggota, dan profesional lainnya. Yang kedua adalah menjelaskan peran dan tanggung jawab penyedia lain dan cara kerja tim secara bersama-sama untuk memberikan perawatan, meningkatkan kesehatan, dan mencegah penyakit. Yang ketiga, berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing anggota dalam melaksanakan komponen rencana pengobatan atau intervensi kesehatan masyarakat. Yang keempat, terlibat dalam pengembangan profesional dan interprofesional berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja tim dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu komunikasi interprofesional atau interprofessional communication. Komunikasi secara tanggap dan menjawab yang mendukung tim kesehatan untuk promosi dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan serta pengobatan penyakit. Yang pertama, pilih alat dan teknik komunikasi yang efektif, termasuk sistem informasi dan teknologi komunikasi, guna untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi untuk meningkatkan fungsi tim. Yang kedua, komunikasikan informasi dengan pasien, warga, anggota masyarakat, dan tim dalam bentuk yang dapat dimengerti untuk menghindari disiplin tertentu dalam memungkinkan. Yang ketiga, dengarkan secara aktif dan dorong ide dan pendapat anggota tim lainnya. Yang keempat, berikan umpan balik yang tepat waktu, sensitif, dan instruktif kepada orang lain tentang kinerja mereka di tim, merespon dengan hormat sebagai anggota tim terhadap umpan balik dari orang lain. Dan terakhir, komunikasikan pentingnya kerja tim dalam perawatan dan populasi yang berpusat pada pasien program dari kebijakan kesehatan. Selanjutnya, nilai IPE yang keempat, tim dan kerjasama tim. Menerapkan nilai-nilai yang membangun hubungan dan prinsip-prinsip dinamika tim untuk bekerja secara efektif dalam peran tim yang berbeda. Yang pertama, ada menjelaskan proses pengembangan tim dan peran serta praktik yang efektif tim. Yang kedua, kembangkan konsensus mengenai prinsip-prinsip etika untuk memandu semua aspek kerja tim. Dan yang ketiga, melibatkan profesional kesehatan dan profesional lainnya dalam pemecahan masalah bersama yang berpusat pada pasien dan berfokus pada populasi. Yang keempat, menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaboratif dan efektivitas tim. Yang kelima, merefleksikan kinerja individu dan tim untuk individu serta tim peningkatan performa.
Dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra dari prodi ilmu keperawatan, gizi kesehatan, dan pendidikan dokter. Yang pertama dari pendidikan dokter sendiri adalah menjaga etika dan sopan santun agar tidak terjadi hal-hal yang menyinggung atau hal yang tidak diinginkan. Lalu menyediakan waktu untuk mengobrol dengan keluarga mitra eh, agar dapat mendekatkan diri dengan keluarga mitra tersebut. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kayak jangan mentang-mentang karena berasal dari pendidikan dokter, lalu menggunakan beberapa istilah tertentu. Lalu yang terakhir adalah tetap menjaga hubungan di luar agenda kegiatan. Misalkan kalau misalkan bertemu di luar, tetap saling menyapa atau menanyakan kabar melalui media sosial atau media lain seperti WhatsApp. Oke, untuk gizi kesehatan strateginya yaitu meluangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga mitra. Selanjutnya ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita kalau berbicara tuh nggak usah berbelit-belit, to the point, tapi juga masih halus dan sopan. Dan selanjutnya ada menjaga etika dan sopan santun. Jadi diusahakan kalau ketemu keluarga mitra itu bersikap ramah, tetap senyum. Kalau ada masalah di luar jangan dibawa ke keluarga mitra tersebut. Lalu memulai pembicaraan dengan topik yang sederhana. Mungkin bisa dimulai dari tanya pola hidup mereka, cara makannya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang terakhir dengan meningkatkan self-efficacy. Self-efficacy itu yaitu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri pada keluarga mitra tersebut. Jadi kita kayak ngasih apresiasi atau kayak kita ngasih apa ya, kayak bandingin tapi hal yang positif gitu. Oke, itu aja. Selanjutnya, untuk prodi ilmu keperawatan, yang pertama adalah meluangkan waktu untuk saling berbicara dengan keluarga mitra. Yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan ramah, seperti menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang aktif, dengan memberikan perhatian dan menyimak apa yang disampaikan oleh keluarga mitra, juga bisa merespon. Dan selanjutnya, yang keempat adalah menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana. Yang kelima, mengawali percakapan dengan topik sederhana. Yang keenam adalah memberikan kesempatan kepada keluarga mitra untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Selanjutnya ada rencana eksplorasi. Metode yang digunakan pada rencana eksplorasi kali ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu untuk mengeksplor kehidupan dan kesehatan keluarga mitra. Dengan cara melakukan wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui kehidupan keluarga mitra, serta menganalisis pandangan dan tanggapan orang tua serta anak-anak mereka mengenai pola interaksi dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan terkait nilai-nilai IPE ada 4 pokok penting, yaitu 1. Nilai dan etika, bekerja dengan individu dari profesi lain untuk menjaga iklim saling menghormati dan nilai-nilai bersama. Yang kedua, peran dan tanggung jawab, menggunakan pengetahuan peran diri sendiri dan profesi lain untuk mengatasi kebutuhan perawatan kesehatan. Yang ketiga, komunikasi interprofesional, berkomunikasi secara tanggap dan bertanggung jawab. Yang keempat, tim dan kerjasama tim, menerapkan dinamika tim untuk bekerja secara efektif. Kemudian strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra sebagai berikut. Menjaga etika sopan dan santun, meluangkan waktu untuk berbicara bersama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberi kesempatan pada keluarga mitra untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Rencana eksplorasi yang akan dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur bertujuan untuk mengetahui kehidupan keluarga mitra. Sekian presentasi dari kelompok 4 vertebrae. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.